Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian kita pada malam Sabtu ini, ya, kajian kitab Safwatut Tafasir. Kita akan melanjutkan kembali bacaan kita, yaitu pada halaman 152. Pada malam hari ini pembahasan kita tentang al-balaghah, ya, tentang ilmu al-balaghah dari beberapa ayat yang sudah kita baca, ya, dalam kitab tafsir, ya, Safwatut Tafasir ini, yaitu pada ayat, ya, 232 sampai dengan 237, ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana, ya, penggunaan ataupun uslub yang digunakan dalam beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan malam Sabtu yang lalu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghatu wal walidatu yurdi'na amrun akhraja makhrajal khabar mubalaghah fil hamli ala tahqiqihi ay la yurdi'anna kal ayah as-sabiqah wal mutallaqat yatarabbasna. Asani an tastardi'u awladakum fihi ijazun bil hazbi ay tastardi'u al maradi' li awladikum kama anna fihi al iltifat min al ghaib ila al khitab li anna ma qablahu fa in arada fisalan wa faidatu hadhihi al iltifat hazza masyaa'ir al aba nahwa al abna.
As-salis wala ta'zimu 'uqdatun nikah. Zikrul azam lil mubalaghah fi nahyi an mubasharati an-nikah. Fa idza naha anhu kana nahyu anil fi'li min babi aula. Ar-rabi' ma lam tamassuhunna kunna ta'ala bil massi anil jima' ta'diban lil ibad fi ikhtiyari ahsanil alfaz fima yatakhatabuna bihi. Al-khamis wa an ta'fu wa la tansuwul fadla. Al-khitabu 'amun lirrijali wan nisa walakinnahu warada bi tariqit taglib. As-sadis wa'lamu anna Allah izharul ismul jalil fi mawdi'il idmar litarbiyatil mahabah warraw'ah. Wallahu a'lam. Yang pertama di sini dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ada kata-kata wal walidatu yurdi'na. Ya. Artinya para ibu, ya, mereka itu diperintahkan untuk menyusui anaknya. Ya. Nah, kata di sini atau kalimat yang ada di sini, ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, adalah merupakan amrun, ya, adalah suatu apa? Perintah. Ya, perintah apa? Perintah untuk, ya, seorang ibu itu untuk menyusui siapa? Anak-anaknya. Ya, tuh. Nah, akan tetapi, ya, ini bentuknya suatu perintah atau fi'il amr, ya, akan tetapi, ya, ukhrija makhrajal khabar, ya, dikeluarkan dari posisinya atau dari tempatnya, ya, karena ini adalah suatu perintah, ya, arti perintah atau fi'il amr itu kan perintah, ya, tapi dikeluarkan dari tempatnya, ya, bukan menjadi suatu perintah atau fi'il amr lagi, akan tapi menjadi apa? Al-khabar, ya, menjadi suatu khabar ataupun menjadi suatu berita, ya, ataupun pemberitahuan, ya. Kalau namanya perintah itu kan sifatnya wajib, ya, wajib artinya kalau enggak nyusuin tuh ibu berdosa, ya. Tapi di sini hanya bentuknya merupakan bentuk khabar, suatu berita yang menyatakan bahwasanya seorang ibu itu, ya, harus menyusui siapa? Anak-anaknya, ya. Tapi perintahnya itu bukan wajib. Nah, di sini, ya, dikatakan, ya, kenapa bentuk fi'il amr ini dikeluarkan, ya, menjadi khabar mubalaghatun, ya, untuk melebih-lebihkan. Ya, melebihkan apa? Fil hamli ala tahqiqihi. Ya, untuk melebih-lebihkan betapa beratnya seorang ibu saat dia ngapain? Mengandung atau saat dia dalam keadaan hamil. Tuh, ya. Artinya jangan sampai ketika seorang ibu sudah sedemikian rupa beratnya dia mengandung atau hamil, ya, tuh, kemudian apa? Kalau dia diwajibkan untuk menyusui anaknya, sementara ada sesuatu yang menyebabkan tidak dia harus cucukan anaknya, berarti kan ini suatu beban yang sangat berat, ya. Makanya di sini dirubah suatu bentuk fi'il amr dirubah menjadi apa? Khabar atau bentuk suatu berita, ya. Hanya pemberitahuan, para ibu, tolong dong inti susuin anak-anak inti. Gitu, ya, itu. La yurdi'anna, ya, seperti diperintahkan maka menyusuilah, ya, atau susuilah, ya, seperti ayat yang sebelumnya wal mutallaqatu yatarabbasna, ya, tuh. Perempuan atau istri-istri yang ditolak itu yatarabbasna, dia harus ngapain?
harus menunggu atau menahan diri. Tuh. Ya sama, ya. Kan ada yang mengatakan apakah namanya iddah itu wajib atau tidak? Ya kan? Kalau wajib kan berarti apa? Harus. Ya, enggak boleh tidak. Artinya harus dikerjakan. Ya, sementara yang namanya wajib itu mayusabu bi fi'alihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Ya, perbuatan yang apabila dikerjakan dapat pahala, akan tetapi jika ditinggalkan mendapat apa? Mendapatkan dosa. Ya, akan tetapi perintah ini tidak mutlak hukum kewajibannya. Ya, karena kita sudah pelajari dari beberapa hukum ya yang menjelaskan tentang bagaimana aturan seorang wanita yang sedang menyahan atau beriddah itu apakah sifatnya wajib atau tidak. Ya, itu. Karena kalau wajib itu sifatnya mutlak, enggak ada alasan apa-apa untuk dia tidak apa? Ya, memegang iddah. Tapi karena ada kondisi sesuatu yang memungkinkan dia tidak memegang iddah, ya boleh-boleh saja kan begitu. Ya. Makanya suatu perintahnya tapi bukan merupakan suatu yang wajib, berita saja sifatnya khabar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, antastardi'u auladakum. Ya, tuh. Antastardi'u auladakum. Ya. Jika engkau ya ingin memerintahkan orang lain untuk menyusui anak-anak kamu. Ya, di sini nih fihi ijazun. Apa itu ijaz? Ijaz itu adalah kalimat yang sangat singkat. Ya, kenapa singkat? Karena ada beberapa kata atau kalimat yang diapain? Yang dibuang. Ya, ibarat kata jangan sampai ada nanti pemborosan kata dalam bahasa Indonesia itu. Ya, dalam kaidah Arab pun demikian. Ya, kenapa? Karena di sini asalnya adalah ai tastardi'u al-maradi' li auladikum. Ya, mana yang dibuang? Al-maradi'. Ya, sementara di ayat hanya tertulis antastardi'u auladakum. Ya, karena asalnya adalah antastardi'u al-maradi' li auladikum. Ya, jadi al-maradi'nya diapain? Dibuang, dihazf. Ya, tapi tidak mengurangi makna ataupun arti yang dimaksud. Tuh, ya. Jadi tidak sampai nanti adanya apa? Pemborosan kata atau pemborosan kalimat dalam pengungkapan suatu apa? Suatu ungkapan, ya. Tuh. Kama anna fihi al-iltifat. Ya. Nah, di sini terjadi adanya iltifat. Apa itu iltifat? Kalau bahasa kita iltifat itu artinya pembelokan. Ya, pembelokan minal ghaibati ilal khitab. Ya, dari bentuk ya orang ketiga tunggal ya, tuh ilal khitab menjadi orang kedua tunggal. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada orang pertama, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal. Berarti itu sebagai domir. Ya, kata ganti seperti huwa. Ya kan? Itu orang ketiga itu kan. Ya. Nah, ini adanya pembelokan dari ya yang bentuknya ya al-ghaibah ya atau orang ketiga itu ilal khitab menjadi orang yang kedua, berarti orangnya ada. Ya, seperti saya mengatakan, "Kamu Ustaz Abdurrahman." Berarti orangnya kan ada. Ya. Kalau saya bilang itu si dia tuh, ya, Ustaz Zakaria contohnya, ya, tuh atau Ustaz fulan, itu berarti orang ketiga. Ya, karena orangnya enggak ada, enggak kelihatan. Itu namanya ghaib atau ghaibah, ya. Nah, ini dirubah adanya pembelokan dari ghaibah menjadi orang kedua atau orang ketiga menjadi orang yang kedua. Kenapa? Wa faidatu hadhil iltifat, ya, terjadinya pembelokan dari bentuk yang ghaibah menjadi al-khitab. Tujuannya apa? Hizzu masyairil aba nahwal abna. Ya, biar ya adanya ya istilah bahasa kita itu ya apa tuh hizzu itu? Hizzu itu perhatian yang kuat ya atau ya getaran yang kuat ya bagi seorang bapak untuk siapa? Untuk para anak tuh, ya. Jadi biar bapak itu ada perasaan punya tanggung jawab yang besar.
Ya, terhadap siapa? Terhadap anaknya. Artinya, kalau tuh istri kita nggak mampu untuk menyusui anaknya, ya, dan tuh anak pengen nyusu, berarti tuh suami harus ngapain? Harus membayar. Ya, ngasih upah kepada siapa? Kepada seorang wanita yang mau menyusui siapa? Anak kita. Tuh, berarti tanggung jawab siapa itu? Suami. Ya, jangan yang disuruh bayar siapa ya? Bini juga keterlaluan. Ya, suami ngapain? Ya, bikin doang berdua, giliran itu suruh sendiri, jangan. Ya, kalau masalah yang namanya nafkah itu tanggung jawab siapa? Suami. Kecuali kalau memang suaminya itu apa ya? Ya, DRS. Ya, dokter Andes gitu. Ya, nggak ada kerjaan, nganggur, yang aktif adalah istrinya. Itu nggak jadi masalah. Itu pun nggak boleh 100% seorang istri untuk dibebani untuk apa? Memberikan nafkah ataupun biaya dalam biaya untuk menyusui anaknya. Tuh. Sekarang kan banyak Pak, ya, yang aktif siapa? Istri. Istri bekerja gajinya apaan? Ya, jutaan. Suaminya ngapain? Ngapa-ngapain gitu. Tuh, ya. Banyak Pak sekarang. Banyak. Ya, tapi mohon maaf. Ya, biasanya kalau rumah tangga kayak gitu itu kita selaku suami kayaknya kurang harga diri kita. Ya, di hadapan siapa? Di hadapan suami, di hadapan istri, ya. Tapi jangan merasa bangga, Pak. Kalau ada seorang suami, yang kerja sama bini gue biarin aja dah, gue mah di rumah aja. Jangan bangga. Ya. Apa yang kita mau banggain coba? Karena nafkah itu merupakan tanggung jawab siapa? Suami, bukan seorang istri, ya. Nah, jadi adanya pembelokan dari bentuk orang ketiga menjadi orang kedua, tujuannya apa? Untuk menunjukkan, ya, harus adanya tanggung jawab yang penuh dari seorang bapak terhadap siapa? Terhadap anaknya. Ya, jadi jangan santai-santai aja dah. Ya, kalau memang dia harus nyusu, ada perempuan yang siap, kita harus ngasih apa? Upah. Ya, atas apa? Ya, nyusuin anak kita. Tuh, ya. Baik, itu yang kedua. As-salis wala ta'zimu uqdatun nikah. Ya. Kalau di bahasa artinya udah kita pelajarin, janganlah kalian wahai laki-laki, ya, tuh, untuk segera melakukan akad nikah. Ya, jangan terlalu apa? Terburu-buru. Ya, kalau tuh perempuan masih dalam masa apa? Masa iddah. Ya, tapi kalau hanya sekedar ngelamar secara sindiran, kemarin kita udah pelajarin tuh. Ya, enggak secara langsung tuh boleh enggak? Boleh. Ya, tapi kalau langsung diajak kawin boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena harus apa? Menyelesaikan iddahnya terlebih dahulu. Ya, enggak boleh langsung kita hajar, enggak boleh. Ya, tuh, maka Allah katakan wala ta'zimu uqdatun nikah, ya. Nah, apa tujuan maksud Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ta'zimu? Di sini zakarul al-azmu lil mubalaghah. Ya, artinya menggunakan kata al-azmu di sini tujuannya adalah dalam bentuk mubalaghah. Apa sih mubalaghah itu? Artinya mubalaghah itu membesarkan. Ya, tuh. Apa yang dibesarkan? Fin nahyi an mubasyaratin nikah. Ya, untuk jangan segera langsung apa ya? Menikah. Artinya larangan itu memang larangan yang sangat apa? Sangat besar, sangat kuat. Ya, kalau kamu wahai ya duda ataupun pejaka, ya, mendapatkan seorang janda yang lagi dalam masa iddah, ya, baik iddah mati ataupun iddah hidup, ya, kamu nggak boleh langsung ngajakin ngapain? Nikah. Tapi kalau hanya sekedar ngelamar, ya, dengan bahasa sindiran itu boleh-boleh saja. Itu maksudnya, ya, tuh. Fa iza naha anhu kana nahyu anil fi'li min babil aula, ya. Apabila dilarangnya terhadap suatu larangan, maka larangan tersebut apa? Dilarang untuk diapain? Dikerjakan. Ya, enggak boleh. Ya, yang enggak boleh apanya nih? Akad nikahnya saat seorang janda itu masih dalam keadaan apa? Iddah. Ya, tapi kalau sudah selesai, monggo, silakan. Ya, itu enggak ada halangan. Baik. Yang keempat, malam tamassuhunna. Ya. Kalau kita artiin di ayat yang lalu malam tamassuhunna,
selama tuh istri belum diapain? Dijamak, ya, sebelum tuh istri belum diapain? Belum dicampuri, ya, ataupun digauli, ya. Nih, di dalam Al-Qur'an, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga, ya, ketika mengungkapkan kata-kata itu, ya, dalam suatu ungkapan itu Allah menggunakan bahasa yang paling halus, ya, tidak menggunakan bahasa yang, kalau bahasa kita itu bahasa kasar, meskipun artinya sama, ya, tapi Allah, kalau secara akal kita sih sebenarnya sih Allah boleh aja dia mau ngomong apa juga, ya kan, tuh. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan kata-katanya itu malam tamassuhunna, ya, di sini katakan kunna ta'ala bil masi, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-mas anil jima'. Maksud jima itu adalah menggauli, ya. Harusnya kan kalau kita bilang malam, ya, tuh malam tajma' atau malam tujma' sebelum atau selama dia belum diapain? Dijima, ya. Tapi Allah menggunakan malam tamassuhun. Tuh, ya. Apa tujuannya? Ta'diban lil ibad, ya, memberikan, ya, pengajaran, ya, kepada hamba fi ikhtiyari ahsanil alfaz fi ma yatakhatabuna bihi. Tuh, mengajarkan kepada seorang hamba saat berbicara, saat mengucap, hendakkanlah menggunakan bahasa yang baik, ya, bahasa yang sopan. Ini namanya adab, ya, ngajarin. Ya, tuh. Kan beda apa antara akhlak dengan adab, sama gak? Beda. Jangan disamain antara akhlak dengan adab. Ya, kalau akhlak itu jiwa seseorang. Ya, kalau adab itu ekspresinya. Ya, contoh akhlak. Seorang anak, ya, kalau dia itu anak berakhlak, ketika ketemu orang tua contohnya, dia akan apa ya? Salaman. Ya. Kenapa? Karena memang jiwanya itu jiwa yang berakhlak, ya. Tapi kalau tuh anak tak berakhlak, ketika ketemu siapa aja cuek aja. Ketemu gurunya dia cuek, ketemu orang tua dia cuek, ya. Tuh. Nah, kalau adab ekspresinya itu, ya, ekspresinya dia ketika dia berinteraksi dengan orang seperti apa. Ya, tuh. Jadi bukti pengawalan itu adalah adab, ya. Jadi jangan disamain antara adab dengan akhlak. Ya, akhlak itu jiwa seseorang, ya, tapi kalau adab itu ekspresi seseorang terhadap apa? Orang lain, ya. Tuh. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya, dalam berbicara aja itu kita kalau bisa menggunakan bahasa yang apa? Yang baik dan sopan, ya. Kita ngomong ame orang yang seumur, ame ngomong orang yang lebih tua, bedain. Ya. Kita ngomong ame anak kecil, ame orang yang sebaya, ame orang tua, dibedain enggak? Bedain. Jangan disamain. Kita pidato aja ngomong, pidato di hadapan orang-orang kampung, ame orang dunia akademis, kita biasa bedain. Ya, jangan kita ceramah di orang kampung dengan menggunakan bahasa sasi-sasi. Ya, ngerti enggak mereka? Enggak ngerti. Ya, makanya ada istilah dalam bahasa Arab dikatakan yukhatabun nas ala qadri uqulihim. Ya. Ngajak bicara orang itu sesuai dengan apanya? Kemampuan akalnya. Ya. Anak kecil diajak mikir politik. Bisa gak anak SD diajak politik? Ya, diajak mikir politik ini. Ya, pilpres gimana anak-anak SD kelas 1 nih? Kamu gimana pendapat kamu pilpres gimana? Ya. Kan enggak cocok. Ya. Kenapa? Karena akal mereka itu untuk diajak bicara masalah politik belum apa? Belum sampai. Ya. Kalau anak pemuda, ya kan, tuh, ya wajar. Tapi Pak, ya, zaman now yang namanya politik itu bukan di kalangan orang-orang yang ahli politik aja. Ya, semua kalangan sekarang bicara masalah apa? Politik. Tukang ojek bicara politik, tukang cilok bicara politik, tukang somai bicara politik, tukang mie ayam bicara politik, ya, tukang bakso bicara politik, semua. Ya, kenapa? Karena memang, ya, hangatnya politik yang sedang panas di negara kita ini menjelang apa? Menjelang pilpres, ya, itu. Kita jangan terlalu itu, Pak, biasa aja, ya, biasa aja kita. Yang penting kita doain, minta aja sama Allah yang terbaik lah, yang akan menjadi siapa?
yang memimpin negara kita ini yang kita cintai. Ya, gitu. Siapapun orangnya kita serahin Allah aja dah. Ya, tuh. Baik. Yang kelima, ya, wa anta'fu. Ada kata anta'fu dan juga kata la tansawul fadla. Ya, hendaklah engkau memberikan maaf, atau kata yang lainnya janganlah engkau melupakan suatu kebaikan. Ya. Nah, kata-kata ini ya di dalam ayat yang sudah kita baca itu merupakan al-khitabu amun. Ya, tuh khitabnya itu ya tujuannya itu sifatnya apa? Umum. Ya, jadi yang ngasih maaf ya, yang jangan suka melupakan kebaikan orang lain, bukan dari pihak istri aja disuruh gitu, tapi yang suami juga. Ya, artinya kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan kalau bisa memaafkan ataupun kalau bisa apa? Jangan pernah melupakan kebaikan yang pernah mereka lakukan berdua. Ya, tapi memang biasanya Pak, kalau manusia itu ya sifat manusia jeleknya gini nih Pak, sejuta kebaikan akan hilang dengan satu kesalahan. Ya, kita ngelakuin kebaikan berjuta-juta sama orang lain, tapi satu kesalahan yang kita lakukan, padahal juga belum jelas kesalahannya itu apa itu apa ya? Hilang semua kebaikan yang pernah kita lakukan tuh Pak. Ya, siapa? Bukhari, ya Bukhari gue tahu banget udah. Ya, jangan, ya nggak beres tuh orang ini. Ya, padahal belum jelas kesalahan yang kita lakukan. Itu baru kata kila wa qala. Ya, kalau bahasa dalam bahasa fikih, kila wa qala itu pendapat itu lemah. Kalau dalam bahasa tasawuf, kila wa qala itu bahasa dari setan katanya. Artinya itu. Ya kan katanya. Si fulan kan begitu. Lu kata siapa? Kata si anu. Nah, kan nggak boleh kata-katanya itu. Ya, Allah sudah tegaskan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Itu Allah manggil loh Pak, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik membawa suatu berita, tabayyun, check and recheck. Ya, periksa kebenarannya, ini berita benar atau tidak. Karena yang namanya berita Pak, kata kaidah mengatakan laisal khabar kal muayyan. Yang namanya berita itu ya apa tuh? Tidak apa sesuai dengan yang kenyataan. Ya, namanya berita. Ya kan? Kecuali ya berita yang memang sudah kita terima dari yang siapa? Yang bersangkutan. Ya, ada pengumuman contohnya ada berita nih, berita duka cita siapa? Fulan meninggal. Di mana dengar? Di masjid diumumin. Nah, udah. Ya, itu kadang aja ada salah juga. Ya kan? Orang belum mati jadi umumin aja contohnya. Namanya berita, ya. Itu. Baik. Jadi perintahnya ini untuk memberikan maaf, untuk jangan pernah melupakan kebaikan suami, atau istri jangan pernah melupakan kebaikan suami, istri juga jangan pernah melupakan suami, atau suami jangan pernah melupakan kebaikan istri. Itu kedua belah pihak kalau bisa punya sifat seperti itu, mau memaafkan dan jangan pernah ngelupain kebaikan baik dari istri ataupun dari suami itu ya. Baik. Walakinnahu bitariqit taglib. Ya, akan tetapi ya datangnya ini dengan cara at-taglib, biasanya kebanyakan. Ya, biasanya kalau yang mau maafin biasanya siapa itu? Ya, laki. Ya, karena dipikir laki ya nggak apa-apa deh gue cerai itu anda perempuan gue bisa nyari lagi kan begitu. Ya, nggak apa-apa harta gue diambil gitu. Ya, kebanyakan tuh laki-laki. Baik. Yang keenam, wa'lamu annallaha, ya, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah, ya, di sini ya izharul ismul jalil, ya, tuh menampakkan atau menempatkan ismul jalil. Apa sih ismul jalil itu? Nama Allah. Ya, wa'lamu annallaha. Ya. Tuh. Sebenarnya sih kalau dengan kata wa'lamu annahu cukup. Ya. Tapi menggunakan atau disebut nama Allahnya wa'lamu annallaha. Ya. Kalau kita bilang wa'lamu annahu huwal ghaffar, huwar razzaq. Cukup enggak? Cukup. Ya. Tapi untuk apa? Ya.
menunjukkan ya atau mengajarkan kepada seorang hamba ini ya agar mengetahui secara benar bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, makanya nama Allah itu dimunculkan. Ya, tidak cukup dengan menggunakan dhamir atau kata ganti. Ya, bisa kan dengan dhamir hu. Ya, bisa aja. Tapi di sini disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Litarbiyatil mahabbah warrau'ah. Ya, untuk memberikan suatu pelajaran atau pengajaran agar apa? Al-mahabah warrau'ah. Adanya rasa takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Apa maksudnya? Jangan sembarangan kamu memperlakukan istri kamu yang kamu cerai. Ya, kenapa? Karena biar gimana juga Allah itu tahu, ya, kenapa kamu menceraikan istri kamu. Ya, begitu juga seorang istri yang khulu minta diceraikan oleh suaminya. Ya, Allah tahu gak? Tahu. Meskipun pengadilan agama bisa dibohongin. Ya kan, tuh istri datang ke pengadilan agama gugatan cerai, bilang ceraki gue udah nggak mampu, udah begini-begini, padahal dia ngarang-ngarang. Ya, tuh kira-kira tuh pengadilan agama nerima gak? Nerima. Ya, kenapa? Itu kan bisa dibohongin, tapi Allah wa'lamu, Maha mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Ya, baik apa itu ya kamu sembunyikan, apalagi yang kamu perlihatkan. Ya, biasanya kan kalau orang ya melakukan suatu hal yang sekiranya bakal bikin malu, dia ngapain tuh? Diem-diem, ya kan? Tuh, nggak ada orang cerai itu diumumin, ada gak? Ya, pernah gak Bapak dengar undangan untuk apa? Persaksian perceraian antara fulan dan fulan, ada gak? Syukuran, ada gak? Nggak ada kan? Ya, itu biasanya diapain? Dirahasiain sama dia itu. Ya, karena yang namanya cerai bagi kita, apalagi kalangan orang Betawi, masih agak sedikit aib buat kita itu. Ya, kurang baguslah dipandang. Kok bisa sampai terjadi apa? Perceraian. Ya, ya memang hukumnya halal, tapi sangat diapain? Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dengan demikian selesailah tentang al-balaghah, ya, tentang keindahan penggunaan kata dalam beberapa ayat yang sudah kita baca. Dari 232 sampai dengan 237 ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita ya, paling tidak kita tahu ya. Jadi nanti kalau ditanya ya, kenapa kok di sini dikatakan antastardiu auladakum ya, enggak disebut antastardiu almaradi auladakum, karena ini adalah ijaz. Tuh, apaan sih ijaz? Lu kayak tahu aja. Ijaz itu artinya penyingkatan kata kalimat. Loh, kenapa disingkat? Karena ada beberapa kata yang kita buang. Tujuannya apa? Untuk menghindari adanya pemborosan kata. Apalagi maksudnya di antara itu? Agar apa? Agar ya, tuh untuk menunjukkan apa? Ya, adanya rasa tanggung jawab yang besar bagi seorang apa? Bagi seorang bapak terhadap siapa? Terhadap anaknya. Ya, jadi di sini Pak, ya, enggak sekedar dalam segi balaghahnya aja, tapi ada hikmah di balik itu, penggunaannya. Ya, ya pokoknya bukan hanya sekedar untuk pemborosan kata, tidak, tapi ada hikmahnya tadi itu. Ya, agar menunjukkan perhatian yang penuh dari seorang bapak terhadap siapa? Terhadap anaknya itu. Ya, itu menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dan juga kita ajarkan kepada orang lain. Ya. Selanjutnya al-fawaid, tentang al-fawaid ya. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Nanti insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan ya. Karena mohon maaf saya ada acara agak jauh malam ini ya. Saya harus berangkat habis sholat Isya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan pada mau ditanya.